Salam begawan, jumpa lagi. Ya, setiap hari cerita tentang korupsi, nilep duit rakyat, ngerampok duit rakyat itu sudah seperti berita yang menjadi makanan sehari-hari rakyat Indonesia. Ini juga ada kejadian, ada cerita para terdakwa yang maling duit ACT. Ini memang mereka pada sudah putus urat malunya. Nah, enak aja minta diputus bebas setelah ngambil duit banyak itu loh. Lawang sudah ngambil duit 117 miliar, lah di persidangan minta bebas. Waduh, ini gimana ini? Mantan Presiden ACT, aksi cepat tanggap bernama Ahyudin, punya dalih, yakni punya anak 14 orang yang harus dirawat menjadi tanggungannya. Lah ini 14 anak ini serius ini bener ini, anaknya 14 ini. Nah, di medsos itu, di netizen, pada penasaran loh itu. 14 anak ini dari berapa ibu? Kalau ibunya satu, orang karu-karuan ini loh. Sayang pengacaranya nggak bilang 14 anak itu dari berapa ibu. Ini permasalahannya ini. Ketika coba dicari info, yang saya temukan data Pak Ahyudin ini ada istrinya 3. Istrinya 3 nih. Nah, kok saya tidak nemu apakah istri pertama dan kedua masih bersama atau tidak ya, belum tahu saya. Atau sudah pisah ya, nggak jelas ini permasalahannya. Tapi apapun, Pak Hakim tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal alasan tersebut. Saya juga menyesalkan. Tuntutan penjara hanya 4 tahun. Lah kalau tuntutannya 4 tahun, vonisnya itu bisa lebih pendek lagi. No. Nah, saya tak ambil minum dulu kalau gitu. Oh, ini gemes saya dengan itu. Nah, kalau gitu mari, daripada kita gerundel, kita bedah saja. Nah, kenapa bisa 4 tahun vonisnya ini? Ya, kenapa bisa minta bebas ini? Ya, kita lanjutkan dalam ngopini politik saat ini. Kasus maling duit ACT dari sumbangan Boeing yang mencapai 117 miliar lebih itu menyeret Ahyudin mantan Presiden ACT, Ibnu Hajar sebagai Presiden ACT yang terakhir, serta Haryana Hirmain, petinggi lembaga donasi ACT, dan bagaimana bisa pengacara ketiganya kompak meminta dibebaskan dari segala tuntutan. Enak bener, para rampok ini tidak tahu diri mereka itu. Kasus ini memang tidak banyak diperhatikan publik, ora do mudeng gitu loh, dan tidak diperhatikan. Nah, soalnya berupa lembaga penyalur donasi atau bahasa lainnya nyalurkan sumbangan dari masyarakat ke masyarakat yang kena musibah. Nah, mayoritas rakyat Indonesia itu kan punya prinsip. Ya namanya nyumbang ya harus ikhlas supaya balasannya nanti di surga. Nah, soal duit tidak disalurkan itu urusannya yang mengelola. Nah ini permasalahannya. Nah, 3 orang rusak ini memanfaatkan benar asumsi kebanyakan masyarakat Indonesia ini. Nah, ada sebuah rasa heran ini. Emosi di diri saya ini, begawan ini sama emosi ini sangat berkecamuk dalam hati saya ini. Kita ini 2 tahun melewati pandemi. Wah, kayak apa ini susahnya masyarakat itu melewati 2 tahun pandemi ini, COVID-19 ini, dan tidak sedikit yang banyak kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan pelanggan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Nah, mereka yang di ACT ini malah berpesta mora duit sumbangan ini nih. Bagaimana bisa seorang pemimpin lembaga donasi menerima gaji bulanan sampai 250 juta? Sedangkan masyarakat yang lainnya sedang bersusah payah terkena pandemi COVID-19 ini. Ini lembaga donasi loh ini. Bukan perusahaan yang memang tujuannya mencari untung. Belum lagi fasilitas kendaraannya ya tidak hanya 1.
Tapi dua. Nah, giliran diproses hukum, minta bebas, alasannya banyak anak yang harus diurusi. Nah, ancaman hukumannya penjara ya hanya 4 tahun. Ya jelas mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia, termasuk Begawan dan yang lainnya. Nah, saya setuju. Ketiganya dibebaskan, saya setuju. Asal semua hartanya disita oleh negara. Dan melakukan kerja sosial seumur hidup. Mereka hanya mendapatkan makan dan tempat tidur secara gratis. Nah, bagaimana dengan keluarga mereka? Ya biar jadi urusannya ibunya. Karena sudah bertahun-tahun diberi pembiayaan. Dugaan saya ini. Kekayaan ketiganya jelas tidak mencapai 117 miliar. Uang itu pasti sudah dihambur-hamburkan. Kepemilikan harta kalau sekitar 10 miliar saja sudah luar biasa itu bagi mereka. Wah, gemes saya nih, gemes nih. Kalau vonis mereka ini ringan, ini bakal menjadi presiden buruk bagi salah kelola lembaga donasi yang sekarang ada. Dan serupa. Nanti lembaga-lembaga donasi akan melakukan hal serupa seperti itu. Alasan minta dibebaskan juga karena Ahyudin memiliki riwayat penyakit jantung. Bahkan 2 kali operasi jantung. Lah iya, sudah tahu penyakitan loh. Usia juga sudah tua. Namun bukannya tobat mendekatkan diri pada Tuhan. Malah berperilaku kayak seperti itu. Uang rakyat, uang sumbangan ditilep aja. Nah, tanya itu mereka. Waktu berfoya-foya, apa ingat? 14 anak mereka. Ya, apa ingat tuh? Apa ingat penyakit jantung yang diderita? Nah, coba. Atau ajal akan datang tanpa permisi. Nah, giliran di sidang banyak alasan minta dibebaskan. Ayo Raisa, tidak bisa ini. Nah, saya pesan kepada Pak Hakim, jangan dipenuhi permintaan itu. Nah, meskipun memimpin ACT selama 17 tahun, itu tidak menjadikan kebiadaban merampok uang sumbangan dana menjadi sah. Nah, tolong diperhatikan. Duit yang mereka rampok sebesar 117 miliar itu baru sumbangan Boeing saja loh itu. Iya itu baru satu item itu loh. Belum dicampur dengan yang lainnya. Nah, sebagai gambaran jeleknya mereka itu, Boeing memberi kompensasi korban kecelakaan pesawat yang dikelola ACT totalnya sebesar 138 miliar. Dan yang diselewengkan itu, bayangkan itu, 117 miliar. Artinya dana yang diperuntukkan oleh korban itu hanya 21 miliar. Sangat kecil sekali. Ya, kurang bejat apa mereka itu? Bisa-bisanya mereka meminta seluruh barang bukti dikembalikan. Merehabilitasi harkat martabat dan nama baik terdakwa. Nama baik yang mana? Nama baik apa? Merampok donasi 117 miliar itu masih pingin disebut nama baik. Nah, selain Ahyudin, memang ada nama Ibnu Hajar selaku direktur ACT. Ya, terakhir ada Heriana Herman. Nah, mereka berdua berdalih segala tindakannya akibat tidak bisa menolak perintah Ahyudin. Nah, posisinya terancam dapat diberhentikan dari pekerjaan dan jabatannya. Nah, ini logika apa lagi nih? Ini alasan apa lagi nih? Ini sangat mengherankan dan membuat gemes masyarakat Indonesia. Tanya saja mereka berdua, suruh jujur. Apakah mereka tidak tahu bahwa tindakan atau sistem di ACT terutama tentang penyaluran dana Boeing itu melanggar aturan atau tidak? Ya, tidak mungkin mereka tidak tahu. Pasti tahu dan paham. Mereka itu bukan takut jabatannya hilang atau dipecat. Masalahnya mereka berpikir bagaimana menjatuhkan Ahyudin. Dan giliran mereka yang berfoya-foya. Wah, bergantian kalau mau berfoya-foya. Munculnya kasus ini kan karena Ibnu Hajar mengkudeta Ahyudin. Iya atau tidak? Nah, lalu terjadi saling lapor di kepolisian, ketangkep semua. Lah terbongkarlah para pencuri-pencuri uang donasi masyarakat ini. Nah, dari data yang dikemukakan majalah Tempo,
Gaji para pemimpin lembaga donasi itu terbesar 25 juta. Nah, lembaga seperti Lazismu dan Lazisnu itu lebih kecil lagi. Kayaknya tidak sampai belasan juta. Tidak sampai. Nah, mereka tahu lembaga donasi serta penyalur infak maupun sodakoh itu berat. Dan mereka tahu kejujuran bekerja di lembaga semacam itu harus dijaga dengan baik. Auditnya harus rutin, serta pelaporannya disusun secara benar. Lah anehnya ACT sebagai lembaga donasi resmi yang sudah 12 tahun, lah kok badan pengawas maupun lembaga auditnya rutin mengaudit laporan keuangan ACT tidak membongkar hal ini. Mengaudit itu ya sing diaudit terus apa gitu loh. Mereka harusnya bisa mencium gelagat yang tidak benar dari awal. Nah, jangankan auditor, mungkin para mahasiswa akuntansi saja bisa melihat ketidakwajaran tata kelola keuangannya. Nah, bayangkan saja kalau uang 117 miliar diselewengkan itu, cara buat laporannya terus piye, terus bagaimana. Nah, seharusnya bukan mereka bertiga saja yang diproses. Badan pengawas ACT juga perlu diinvestigasi. Nah, kenapa? Selama ini diam. Nah, kenapa? Apakah mereka ikut mendapatkan cipratan dana? Ini cuma mereka-reka aja loh, mbok menawa loh. Atau Ibnu Hajar dan Haryana sepertinya turut menikmati sebagian dana itu. Nah, ini bukan menuduh loh ini. Nah, ini hanya kira-kira loh. Untungnya mereka serakah. Ya si Ibnu Hajar dan Haryana ini makanya berusaha menggulingkan Ahyuddin. Mereka ingin menguasai secara penuh ACT itu. Nah, dipikirnya semua tindakannya direstui oleh Tuhan. Lah kok bisa-bisanya ketiganya pede menyebut tidak bersalah gitu loh. Iblis benar-benar telah menutup mata hati mereka. Orang-orang begini semestinya divonis lebih berat dibandingkan dengan kasus-kasus serupa lainnya. Nah, kenapa begitu? Karena mereka tidak menyalurkan kepada yang berhak. Sementara dananya berasal dari publik, sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang dengan sukarela disumbangkan untuk para korban yang terkena musibah. Nah, saya percaya mereka itu beragama Islam. Ya, sholat pasti rutin, banyak ibadah. Nah, intinya begitu. Tapi kenapa perbuatan tercela itu masih dilakukan? Ya, soalnya lingkungan kita itu terlalu permisif, gampang memaafkan, tidak curiga ke orang lain. Nah, Pak Hakim, tolonglah Pak Hakim, kenakan hukuman yang berlipat supaya kasus serupa tidak terjadi lagi, ya toh. Dan para pelaku benar-benar menyesali perbuatannya. Coba deh di berbagai pemberitaan kita lihat wajah mereka. Biasa saja itu, seperti tidak punya rasa salah dan tidak rasa berdosa itu. Sebab mereka berpikir tuntutan 4 tahun itu bakal vonisnya cuma 2 tahun. Lalu dijalani 1,5 tahun sudah bebas. Sementara duit yang mereka simpan entah berupa tabungan, perhiasan, tanah, kendaraan atau bentuk lain masih bisa dia nikmati selamanya. Pokoknya saya gemes ini. Nah, kalau gitu mari kita kawal saja pengadilan tentang masalah korupsi di ACT ini bersama-sama. Salam Begawan.